Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita kembali bertemu dalam Sapaan Pagi AKBP Kebun Jeruk, Kamis 13 Juli 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, penderitaan adalah kenyataan hidup yang tidak bisa dihindarkan oleh siapapun. Setiap orang dari segala golongan, mereka yang miskin ataupun kaya, mereka yang terpinggirkan, atau bahkan mereka yang berjabatan, mereka yang tidak beragama, dan mereka yang beragama sekalipun, bahkan mereka yang tidak hidup di dalam Tuhan, maupun mereka yang hidup dekat dengan Tuhan, semua tidak bisa menghindar dari penderitaan. Penderitaan adalah kenyataan hidup yang harus dilewati oleh semua orang. Lalu pertanyaannya, jika demikian, apa yang membedakan orang percaya yang hidup dekat dengan Tuhan dengan mereka yang tidak percaya dan yang tidak hidup dekat dengan Tuhan? Kalau semua orang harus merasakan penderitaan, tidakkah ada kelebihan dari mereka yang hidup dekat dengan Tuhan? Hari ini Paulus ingin memberitahukan kepada kita semua bahwa mereka yang hidup dekat dengan Tuhan, mereka yang beriman teguh kepada Tuhan, memang akan melewati banyak penderitaan juga. Tetapi Allah tetap memberikan penghiburan yang berlimpah juga bagi mereka. Paulus ingin kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan melihat penderitaan dari kacamata iman kepada Kristus. Bagi Paulus, jika orang percaya melihat penderitaan, kesengsaraan yang dia alami dari kacamata iman kepada Kristus, maka yang pertama, dia akan menerima penderitaan, menjalani penderitaan yang dia boleh terima menjadi sebuah kesempatan bagi dia untuk menghayati sengsara Kristus yang jauh lebih berat dari penderitaan yang dia rasakan. Hingga dengannya dia mampu bersyukur untuk segala sesuatu yang dia terima. Dia mampu bersyukur dalam segala hal dan tidak gampang bersungut-sungut dan tidak gampang menghakimi Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidupnya, karena menghayati sengsara Kristus, menemukan kasih setia Allah yang luar biasa dalam kehidupan setiap manusia. Lalu yang kedua, orang yang memandang penderitaan dari kacamata iman kepada Kristus akan merasakan penghiburan melimpah dari Tuhan ketika dia harus melewati penderitaan dalam hidupnya. Paulus mengatakan di ayat 5, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Saudara-saudari, Paulus merasakan penderitaan yang tidak kunjung selesai. Penderitaan yang melimpah-limpah sepanjang hidupnya sebagai rasul. Tetapi pada saat yang bersamaan, Paulus menyadari bahwa penghiburan Tuhan pun
berlimpah-limpah dia dapatkan. Sehingga dengan penghiburan yang dari Tuhan itu, Paulus dikuatkan, Paulus dimampukan untuk bertahan, untuk tetap bersabar, dan untuk tetap setia berjalan di jalan Tuhan, walau harus melewati banyak penderitaan. Paulus memenangkan pertandingannya karena dia merasakan penghiburan berlimpah yang Tuhan sediakan bagi dia dalam setiap penderitaan dan kesengsaraan yang dia alami. Itu membuat Paulus tidak pernah berputus asa, tidak pernah menyerah dalam melewati kehidupannya. Karena dia tahu Allah sang penghibur sejati bersama-sama dengan dia. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, melihat penderitaan dari kacamata iman kepada Kristus, membuat Paulus tetap menjadi saluran berkat bagi orang lain, bahkan dalam masa-masa penderitaan dan kesengsaraan yang dia alami. Saudara-saudari, penghiburan berlimpah yang Paulus terima dari Tuhan menjadi bekal bagi dia untuk menjadi penghibur juga bagi orang lain yang sedang menderita dan sengsara. Saudara-saudari, Paulus mengingatkan kita bahwa orang percaya yang hidup di dalam Tuhan juga dikuatkan Tuhan menjadi penghibur bagi orang lain yang menderita. Kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Kita bisa menjadi contoh bagi orang lain untuk mampu bertahan, untuk mampu bersabar dalam penderitaan yang mereka jalani. Dengan iman kita, orang lain dikuatkan. Dengan iman kita, orang lain dihiburkan. Dengan iman kita, orang lain dimampukan untuk tetap setia hidup di jalan Tuhan dan untuk tetap berpengharapan pada Tuhan yang akan menjadi jalan keluar bagi setiap penderitaan yang mereka terima. Oleh karena itu, saudara-saudari, jangan gampang berputus asa, jangan gampang menyerah. Percayalah, engkau yang hidup dekat dengan Tuhan, walau harus melewati penderitaan, Tuhan tidak pernah lupa menghibur, menguatkan, dan meneguhkan kita dalam melewati penderitaan-penderitaan itu. Sebab Dia senantiasa bersama-sama kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, Paulus mengatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Allah tidak pernah membiarkan kita sendiri menanggung penderitaan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan mengimani Dia bersama-sama dengan kita menyelesaikan semuanya, bahkan menemukan jalan keluar dari semua persoalan yang kita miliki. Tuhan memberkati saudara menjalani hari-harimu hari ini. Tuhan bersama kita memampukan kita melewati setiap pergumulan, pencobaan, bahkan penderitaan yang saat ini sedang kita jalani. Amin.
kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah Tuhan kami, Allah yang senantiasa setia menyertai kehidupan kami, mengasihi kami. Bahkan ketika kami harus melewati banyak pergumulan, penderitaan dalam kehidupan kami, Allah kami adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau memegang tangan kami erat untuk menemukan jalan keluar bagi setiap persoalan, penderitaan, kesengsaraan yang sedang kami alami. Tuhan, hari ini kami mau membawa seluruh jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam pergumulan mereka masing-masing. Apapun yang menjadi pergumulan jemaatmu, kesengsaraan, penderitaan, persoalan yang sedang mereka hadapi, Tuhan, kami serahkan seluruhnya kepadamu. Biarlah iman kepada Kristus menjadi senjata bagi jemaatmu untuk tetap bertahan, bersabar, setia, berjalan di jalan Tuhan, dan tetap berpengharapan bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan keluar bagi seluruh pergumulan mereka. Di dalam iman kami percaya Tuhan akan menghantarkan kami kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Kami berdoa juga ya Tuhan, buat jemaatmu yang hari ini bersuka cita atas pertambahan usia, umur panjang yang Engkau anugerahkan bagi mereka. Bagi mereka yang berulang tahun hari ini, baik anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, bahkan yang lansia. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang juga menikmati sukacita pertambahan usia pernikahan dalam keluarga mereka. Tuhan, terima kasih untuk banyaknya berkat-berkat melimpah yang Engkau nyatakan dalam kehidupan jemaat-Mu. Kami percaya ya Tuhan, dari setiap berkat-berkat itu ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan, ada banyak hal yang mereka sedang pikirkan. Tapi dengan berkat-berkat melimpah, umur panjang dan kesehatan, mereka akan dihiburkan oleh Tuhan. Mereka akan berpengharapan teguh kepadamu bahwasanya Allah setia menyertai kehidupan mereka. Bahkan dalam banyak pergumulannya, Allah menunjukkan kasih setianya, menunjukkan berkat-berkat melimpah, umur panjang, kebahagiaan, bahkan kesehatan adalah bukti kebaikan Tuhan dan kasih setiamu bagi jemaatmu. Ajar kami untuk selalu bersyukur atas semua yang terjadi dalam hidup kami, dan ajar kami untuk terus percaya dan beriman teguh hanya kepada kemahakuasaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kami percaya bersama Tuhan jemaat-Mu akan beroleh kebahagiaan yang sesungguhnya. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini terbaring lemah karena sakit penyakit. Mereka yang terbaring di rumah sakit, mereka yang terbaring di rumah, Tuhan, Engkaulah yang memulihkan kesehatannya. Engkau yang memampukan mereka bertahan melewati masa-masa sulit karena penderitaan rasa sakit yang mereka harus jalani. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan, jemaat-Mu akan dimenangkan melewati semua itu dan beroleh kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Terpuji Engkau ya Allah. Hari ini akan kami mulai bersama dengan Tuhan yang akan senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami mengimani bersama Engkau. Kami akan memenangkan hari ini. Dan kami akan memenangkan setiap kesulitan yang kami temui di jalan-jalan kami. Terpuji Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menguasai kehidupan jemaat-Mu hari ini. Bahkan untuk selamanya kami terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.
Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.